Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelia Dewi, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Gebang, sekaligus mahasiswa PPG di IAIN Langsa, batch 3 tahun 2025, dengan nomor peserta PPG 1213410011651. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi video praktik mengajar uji kinerja dengan nomor ujian 2025451867 pada materi mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya dengan model pembelajaran jigsaw. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disiapkan dulu, mana ketua kelasnya? Oke, siapkan. Siap. Sebelumnya doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Oke. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Saya absen dulu ya. Dengarkan namanya masing-masing. Azril Anggara, Anissa Atila Kurniawan, Saya, Bu. Harida Nasriati, Saya, Bu. Kika Ayu Larasati, Clarissa Eklesya, Saya, Bu. Dewi Maharani, Giska Alkara, Ian Safitri, Fikri Aupa, Jovita Darwa, Muhammad Ikram, Muhammad Fadli, Bu. Muhammad Bagus, Naina Safira, Novi Amelia, Nur Aziza, Nur Rahim, Nur Rahman, Taslia, Sri Sulyaningsi, Zaki Al-Habib. Oke, hadir semua. Oke, duduknya dirapikan dulu. Coba Bang, ada ini geser. Oke, sudah rapi duduknya, bajunya sudah dirapikan. Sudah. Oke. Sebelumnya kita sudah belajar apa? Ayo, minggu lalu sudah belajar apa? Sujud. Sujud apa?
melaksanakan sujud sahwi. Nah, jadi diri kita itu menjadi pribadi yang rendah hati. Kenapa menjadi pribadi yang rendah hati? Karena kita mengakui kesalahan kita. Ya, kita adalah manusia biasa yang bisa lupa, ya, bisa mengakui kesalahannya dan bersegera memohon ampunan kepada Allah atas kehilafan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dan hikmah yang kedua yaitu menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu manusia tidak berhak untuk angkuh atau sombong. Ya, bahasa Arabnya la mutakabbir. Ya, tidak boleh sombong dan harus selalu beristighfar, minta ampunan kepada Allah. Bagaimana istighfar? Astagfirullahaladzim. Jadi orang yang selalu beristighfar setiap harinya, maka dalam kesehariannya dia bisa mengucapkan istighfar. Ya, dalam kesehariannya tanpa ketika dia sholat, ya, atau mendengarkan hal-hal yang tidak baik, dia otomatis mengucapkan istighfar. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada sujud. Iya, sujud tilawah. Jadi sujud tilawah itu artinya sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengar ayat sajadah. Nah, ayat sajadah itu adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang-orang yang membaca atau mendengar ayat Al-Quran, ya, baik di luar sholat ataupun ketika sholat, ya. Mungkin ada yang bertanya, Bu, bagaimana kalau misalnya kita sholat terus ada imamnya membaca ayat sajadah, apakah kita ikut sujud? Ikut sujud atau tidak? Ya, kita harus mengikuti imam. Kalau imamnya ketika imam membaca ayat sajadah terus dia langsung sujud dan berdiri lagi, maka kita ikut juga sujud tilawah, ya. Ataupun ketika kita dalam membaca Al-Quran. Nah, jadi ada beberapa surah yang ada ayat sajadahnya di dalamnya, ya. Ada Quran surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 15. Quran surah As-Sajadah surah ke-32 ayat 15. Dan surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 206. Nah, masih banyak lagi surahnya, ya. Bisa dibacakan? Oke, kita lanjut. Nah, ketika kita di luar sholat, bagaimana cara melakukan sujud tilawah? Ketika kita misalnya dalam membaca Al-Quran, tidak lagi sholat, ya. Nah, cukup kamu menghadap kiblat, setelah itu berniat, ya. Baca niatnya. Niatnya apa? Niatnya untuk melakukan sujud tilawah. Lalu melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya. Setelah itu langsung sujud. Apa bacaannya? Sama-sama kita baca, ayo. Billadzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah baca itu bangun dari sujud dan dengan membaca takbir, lalu melakukan salam. Oke, bagaimana cara melakukan sujud tilawahnya, ya? Nah, tadi yang sudah saya jelaskan, jika dilakukan dalam sholat, orang yang sedang sholat dapat langsung melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah. Setelah sujud langsung takbir dan kembali berdiri untuk melanjutkan sholatnya. Dalam sholat berjamaah, jika imam melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah, maka makmum harus mengikutinya. Akan tetapi jika imam tidak melakukan sujud
dijauhkan dari godaan iya, dari godaan syaitan, dan meningkatkan derajat ketakwaan seseorang kepada Allah. Apabila seseorang telah memiliki ketakwaan, orang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sujud syukur ya. Selain sujud tilawah ada juga namanya sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Iya, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah ya. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah? Ya, dengan cara melakukan sujud syukur ya. Dianjurkan ketika seorang hamba mendapat nikmat atau karunia yang besar dari Allah. Terus bagaimana cara melakukan sujud syukur ya? Seperti tadi diawali dengan niat. Ya, niatnya tidak harus bahasa Arab, tapi niat juga boleh memakai bahasa Indonesia. Sengaja aku sujud syukur karena Allah. Langsung melaksanakan takbiratul ihram Allahu Akbar. Ya, setelah itu langsung sujud menghadap kiblat. Apa bacaannya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Ya, langsung bangun dari sujud. Oke. Apa yang didapat hikmahnya ketika melaksanakan sholat sujud syukur ya? Yang pertama, sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari ya, senantiasa memberikan kepada nikmat, anugerah dan karunia kepada manusia. Lalu yang kedua, jadi kita tidak sombong apa yang sudah didapat ya, atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Segala sesuatu yang telah tercapai adalah wujud pertolongan dari Allah. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala ya satu-satunya zat penolong bagi hambanya. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya coba kalian buka bukunya ya. Tadi sudah saya bilang buka bukunya halaman 10. Ada di situ mari bertafakur. Ada kan? Mari bertafakur tentang ungkapan rasa syukur ya. Nah, di sini. Coba siapa suruh baca? Rahman, coba baca. Mari bertafakur. Bacalah kalian di bawah ini untuk dijadikan renungan. Kalian seharusnya lebih mensyukuri atas nikmat yang Allah Subhanahu wa berikan. Kita dilahirkan dalam kondisi sempurna. Kita diberinya sepasang mata, sepasang telinga, mulut dan seterusnya. Mata bukan untuk melihat hal yang baik, atau mungkin sebaliknya. Dia digunakan untuk melihat perbuatan maksiat. Mulut kita, apakah sudah digunakan untuk berbicara kebaikan? Tidakkah kalian bersyukuri segala nikmat yang diberi olehnya? Oke, sambung di Clarissa. Mengungkapkan rasa syukur dapat dilakukan. Mengungkapkan rasa syukur juga bermacam-macam, seperti dengan mengucapkan alhamdulillah, melakukan sujud syukur, memberi sedekah, dan memperbanyak ibadah. Kalian ingin menjadi orang yang pandai bersyukur? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai nikmat dan kelebihan. Orang yang bersyukur tidak akan menjadi sombong. Manusia tetap menjadi hambanya. Sehebat apapun kelebihan yang dimilikinya, di hadapannya kita harus bersujud dan tunduk. Saat sholat kita melakukan sujud sebagai bentuk ketundukan kepadanya.
Dalam Islam, kita dianjurkan pula untuk sujud sahwi, syukur, dan tilawah. Dengan sujud, hati kita akan damai dan tenang. Oke, udah. Oke, jadi kata kunci pada materi ini adalah ya apa? Sujud sahwi, sujud syukur, terus ya sujud tilawah. Lalu tata caranya bagaimana kita melakukannya dan apa hikmahnya ketika kita sudah melakukan ya hal-hal tersebut. Oke, selanjutnya buka halaman 78 ya tentang sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Nah itu nanti itu dibaca. Oke. Nah kelompoknya sudah saya bagikan? Sudah saya bagi. Sekarang saya akan membagikan materi ya tentang masing-masing sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Oke. Nah saya bagikan mana? Ya kelompok 1 sujud syukur. Sujud sahwi tadi. Sahwi. Kelompok 2 sujud ya sujud syukur. Itu sudah ada apa yang harus dibicarakan. Kelompok 3 sujud tilawah. Jadi nanti ya setiap anggota salah satunya ada yang presentasi ke depan dan satunya ada yang praktek yang hafal jawabannya. Oke bisa ya. Oke di sini sudah ada tugasnya. Nah nanti tulis di bawah jawabannya nomor 1 penjelasan bagian hukum tentang doanya. Oke. Nah sebelum kalian mengerjakannya coba tonton video yang ada di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita akan belajar bagaimana tata-tata sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang pertama, tata-tata sujud syukur. Sebelum ke tata-tatanya, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari musibah. Bagaimana tata-tatanya? سجدت هي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Oke, udah berarti? Oke, sekarang silakan kamu kerjakan tugasnya. Ya, ayo kerjakan dan kelompoknya masing-masing. Ya, nanti ada yang presentasi, ada yang praktikannya, ada yang nulis, ya. Masih ada yang cari jawaban. Oke, silakan kerjakan. Kalau ada yang nanti, silakan. Nanti apa?
Ya. Kita namanya siapa? Nanti ketika kamu presentasi ke depan, ya masing-masing kelompok siapkan pertanyaan untuk kelompok yang di depan. Ya, siapkan pertanyaan. Oke, sudah bisa berkuat satu materinya tentang sujud. Oke, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan dari ini mana teman-temannya? Oke. Satu, yang sekali. Maka sujudkan dulu atau lakukan salat. Nah, cara sujud ini dilakukan dua kali sebelum salam pada sana. Sebelum salam langsung menghadap kami. Bangun sujud dengan mengucapkan takbir. Duduk bentar. Kemudian dilanjutkan ke kedua. Duduk kembali dari ini. Kembali dari diakhiri dengan salam. Doanya. Baca. Yang pertanyaan. Dua kali kan ya sebelum salam? Dua kali berarti sebelum salam, dua kali mana? Yang pertanyaan apa? Contoh dari sholat istiqomah. Sengaja pun sujud tilawah ke Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah berdiskusi ya, yang sudah bantu memperhatikan ke depan. Semoga dengan beberapa ini kita mendapatkan ilmu yang benar. Oke, selanjutnya ya, ketika kita melakukan kesalahan atau lupa ya, boleh kita melaksanakan sujud. Oke, yang sujud sah. Dan ketika kita bahagia juga jangan lupa untuk bersyukur ya, karena Tuhan surah Ibrahim ayat 7 ya, lain sama Tuhan dan berdoa lain sama untuk bicara dengan Allah. Lalu jangan lupa melaksanakan sujud. Iya, sujud. Di samping itu juga jangan lupa kita membaca Al-Quran. Jangan lupa membaca ayat dan doa. Sujud, ya. Bagaimana dengan bacaannya? Saya jawab ya. Oke, bentar tujuan tadi dapat mendukung pertemuan kita pada hari ini tentang materi sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah. Saya berharap semoga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah, buku pada halaman 70 ya. Ada ya, menyiapkan nanti ya. Ya, kayaknya pada halaman 91 ya. Halaman 91. Oke, terima kasih saya akhiri. Bila itu nih, Tidak ya.